Dia melepaskan pagutan kami setelah cukup lama. Ciuman pertamaku diambil paksa dengan kasar. Aku tak terima, tapi aku juga terdaya. Menurutlah, jika tidak ingin aku melakukan hal yang lebih dari ini, ujar Mas Arya padaku. Aku mengangguk tak berdaya. Memangnya siapa aku di sini? Di Jakarta aku hanya sendiri ikut suami. Beruntung aku masih punya Rani sahabatku. Di masa kecil yang sukses dan kini merantau di ibu kota. Mas Arya menarikku. Dia mendekapku dalam pelukannya. Wajahku berkumul di dadanya. Mas Arya juga mengelungkan tanganku di pinggangnya. Memangnya apa yang suamiku ini pikirkan? Bukankah dia tidak menginginkanku? Lalu kenapa ia kini memelukku? Apa karena sebatas rasa kasihan? Jangan menangis lagi. Aku tidak suka melihatmu menangis. Kau dicium suamimu, jadi jangan marah. Bahkan aku berhak meminta lebih. Aku malas menjawab ucapan tak bermutu Mas Arya. Apa dia tidak memikirkan apa yang kurasakan saat ini? Iya, aku malu bercampur marah. Bahkan rasa untukku yang tadi menyeruak ini hilang sudah. Bibir itu masih sangat terasa. Jantungku saja masih berdegup kencang. Jika aku bercermin, pasti bibirku bengkak saat ini. Hanya aku sendiri yang merasakan perasaan tak karuan seperti ini. Ciuman pertama kami tak ada artinya bagi Mas Arya. Dapat dilihat dari nafasnya yang teratur halus. Sudah bisa dipastikan dia tidur. Sudahlah, masa bodoh dengan perasaan ini. Hal seperti ini sudah biasa kan dilakukan suami istri? Walau tidak biasa bagi kami. Pagi pun datang kembali. Mas Aryan masih membeli tubuhku. Walau terasa sesak, namun nyaman. Kulirik jam di atas meja samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Mas Arya, bangun. Aku mengguncang dada Mas Arya supaya dia terbangun. Mas Arya hanya menggeliat dan lebih mengeratkan pelukannya. Mas, bangun. Aku mengguncang dadanya lebih kencang. Apa sih Alin? Berisik sekali. Mas Arya menyipitkan matanya yang mulai terbuka. Dia menoleh ke belakang melihat jam yang membelakanginya. Dia terlihat lucu. Ini masih terlalu pagi Alin. Kau sudah mengganggu tidurku. Aku mau ambil baju ganti Mas sebelum Abi dan Umi bangun. Semalam aku sudah mengambilkan baju untukmu. Kuletakkan di ruang ganti. Sekarang tidur lagi lah. Lepaskan dulu tanganmu Mas, aku sesak. Semalaman begini tidak sesak. Kenapa baru sekarang yang sesak? Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Arya. Mas Arya masih belum mau melepaskan pelukannya. Apa sekarang aku boleh berharap lebih untuk pernikahanku ini? Apa Mas Arya sudah mulai membuka hatinya untukku? Tentu saja aku memiliki harapan lebih untuk pernikahanku. Aku tidak ingin melihat orang tua kami kecewa. Jika Mas Arya mau berubah dengan senang hati, aku pun akan memaafkannya. Ini demi kebahagiaan orang tua kami. Kami berempat, Umi, Abi, dan juga Mas Arya melakukan ibadah bersama di saat subuh. Suasana begitu tenang, damai, dan syahdu. Hari-hari yang ku nanti selama ini, ibadah berjamaah bersama yang tidak pernah kulakukan bersama Mas Arya akhirnya terwujud. Setelah mencium tangan Abi dan juga Umi, aku mencium tangan Mas Arya, dan dia pun mencium keningku di hadapan Umi dan Abi tanpa sungkan. Kalau mau mesra-mesraan jangan di hadapan orang, Arya, ujar Umi. Mas Arya hanya menggaruk tengkuknya, dan aku tersipu malu. Kemudian aku dan Umi memasak bersama di dapur. Tapi aku tidak membolehkan Umi melakukan pekerjaan yang berat. Umi cuma membantuku mengupas bawang dan mencuci sayuran. Selebihnya aku yang melakukan. Walaupun awalnya Umi melayangkan protes, akhirnya Umi menurut juga. Kami makan bersama di meja makan. Umi terus saja memuji masakanku. Masakan istri Arya memang lezat nih. Makanya Arya tak pernah makan di luar. Hatiku melambung tinggi mendengar pujian dari Mas Arya. Ternyata selama ini Mas Arya sangat menyukai masakanku. Mas Arya memang tak pernah melewatkan sarapan dan makan malam di rumah. Hanya terkadang membawa bekal makan siang jika Mas Arya meminta.
Aku mengantar Umi, Abi, dan Mas Arya keluar rumah. Arya, kamu harus banyak bersyukur memiliki istri yang sabar, baik, pengertian, jago masak, dan sayang sama keluarga suaminya. Nasihat Umi. Sulit loh nak mendapatkan istri seperti Alin. Makanya, istri sebaik Alin jangan pernah kamu sia-siakan. Biar gak menyesal di kemudian hari. Kata Umi. Arya, kamu harus banyak bersyukur memiliki istri yang sabar, baik, pengertian, jago masak dan sayang sama keluarga suaminya. Sulit loh nak mendapatkan istri seperti Alin. Makanya istri sebaik Alin jangan pernah kamu sia-siakan ya. Biar gak menyesal di kemudian hari. Umi, memujinya jangan berlebihan begitu. Ucapku, dan Mas Arya terus saja menatapku. Ya sudah, Abi dan Umi pulang dulu ya. Ayo berangkat Arya, istrimu tidak akan hilang. Tidak usah ditatap sampai segitunya. Lamunan Mas Arya buyar karena guncangan di lengannya yang diberikan Umi. Mereka semua sudah pergi dengan tujuan masing-masing. Sendiri lagi. Kesepian lagi di rumah sebesar ini. Jadi teringat ucapan Umi, jika memiliki anak, rumah pasti ramai. Waktu terus berjalan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 15. Aku sudah ada janji dengan Rani, sahabatku di kafe. Mas Ari biasanya pulang antara pukul 7 atau 8 malam. 2 jam bertemu dengan Rani aku rasa sudah cukup. Setidaknya nanti sebelum Mas Ari pulang, aku sudah ada di rumah. Saat aku hendak keluar untuk menemui Rani, ada pesan masuk. Pesan berupa video. Video yang biasa aku terima dari simpanan suamiku. Harapan tinggallah harapan. Semua tak seindah yang kubayangkan. Mas Arya makan siang bersama dengan wanita simpanan yang bergelayut manja di lengannya. Mereka masih berhubungan. Segalanya masih tetap sama, tak berubah. Hanya aku yang terlalu GR menyikapi perubahan Mas Arya. Harusnya aku tidak lupa dengan sikap manis Mas Arya saat di hadapan orang tuanya. Hanya karena semalaman dia memelukku, pikiranku terlalu jauh menerawang. Nafasku sesak, kepalaku sakit, mataku berkunang-kunang. Ruang tamu berputar-putar. Dan segalanya mulai gelap. Kepalaku terasa berat. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku ketika aku membuka mata. Yang pertama kali kulihat adalah wajah Mas Arya. Kepingan-kepingan ingatan sebelum aku pingsan mulai tersusun. Aku sudah mengingatnya. Nafasku mendadak sesak. Hatiku sakit melihatnya. Aku melihat sekeliling. Ini bukan rumah Mas Arya. Ruangan ini berbau obat. Ada cairan infus dan selang di tanganku. Kamu di rumah sakit, Alin? Ucap Mas Arya. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah merasa lebih baik? Apa masih ada yang sakit? Mas Arya membelai rambutku, tapi aku tepis. Sakit, Mas. Hatiku yang sakit saat melihatmu. Batinku, aku hanya melengos. Kamu kenapa, Alin? Tadi pagi kita baik-baik saja. Tanya Mas Arya. Hanya menunggu waktu, Mas. Setelah aku sehat, aku akan meluruskan segalanya. Dokter mengatakan kamu sakit karena terlalu banyak pikiran. Aku minta maaf jika aku bersalah padamu. Jika kau marah karena semalam aku memaksamu, hingga membuatmu kepikiran, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Mas Arya panjang lebar. Kenapa hatiku semakin sakit mendengar penuturan Mas Arya? Mas Arya bebas melakukannya dengan suci, tapi denganku dia meminta maaf dan tak mau mengulanginya lagi. Ingin ku berteriak. Ingin ku meneriakkan aku ini istrimu, Mas. Tapi percuma, takkan ada gunanya. Berulang kali Mas Arya mencoba berbicara pada aku, tapi aku diam 1000 bahasa. Mas Arya mencoba menyuapiku, tapi aku menolak. Jika tidak melengos, aku akan mendorong mundur sendok berisi bubur yang disodorkan Mas Arya di bibirku. Alin, makanlah sedikit, perutmu kosong. Makan sedikit saja biar cepat sembuh. Jika tidak makan, khawatir kamu akan semakin sakit. Aku tetap diam seperti patung yang dinikahi Mas Arya. Tiba-tiba Mas Arya membanting piring di atas meja. Untung saja piring itu tidak pecah.
Semalaman aku begadang hingga pagi, dan aku juga tidak bekerja hanya untuk merawatmu. Lalu ini yang kudapat. Mas Arya marah, namun masih dengan nada yang halus. Aku tetap tak bergeming. Air mataku pun tak ada. Mungkin sudah kering karena terlalu sering menangis selama menjadi istri Mas Arya. Katakan sesuatu, Alin. Jangan diam saja. Mas Arya bertanya dengan nada sehalus mungkin. Aku menyerah, Mas. Aku sudah lelah menjadi istrimu. Ceraikan aku sekarang juga. Bersambung